Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Aku Yelena dan hari ini kita akan belajar bareng tentang materi grammar, part of speech, comparatives, and superlatives. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Di sesi kali ini, kamu akan belajar untuk mengidentifikasi bentuk comparative and superlative dari adjective and adverbs, lalu bagaimana cara menggunakan kedua bentuk tersebut secara akurat dan tepat di sebuah kalimat, dan yang terakhir bagaimana cara membedakan kapan harus menggunakan comparative maupun superlative. Pertama-tama, apa itu comparative forms? Comparative itu merupakan bentuk yang digunakan ketika kamu mau membandingkan dua hal. Contohnya, kayak this exam is harder than the last one, atau he reacted more calmly than I expected. Di sini strukturnya kamu seperti yang bisa lihat, yaitu noun plus verb plus the comparative form plus then plus another noun. Ada 3 tipe dari comparative forms. Yang pertama yaitu comparative adjectives, yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu untuk short adjectives yang terdiri dari 1 syllables. Itu bentuknya menjadi adjective plus imbuhan er plus than, seperti yang tadi, harder than, atau taller than, atau smaller than, gitu. Tapi kalau misalnya adjectives-nya ini long adjectives yang terdiri dari 2 syllables or more, bentuknya menjadi more plus adjective plus than. More expensive, more beautiful, gitu. Oke, itu tadi comparative adjective. Selanjutnya, tipe yang kedua adalah comparative adverb, di mana bentuknya menjadi more plus adverb, seperti more seriously atau more calmly. Yang terakhir, tipe ketiga yaitu irregular comparatives. Ini merupakan tipe comparative forms yang paling sulit dan biasanya orang banyak berbuat kesalahan karena adjective di tipe ini tidak mengikuti pattern sebelumnya seperti penambahan imbuhan er atau kata more di awal, melainkan membuat katanya sendiri. Kayak kata good menjadi better, atau bad menjadi worse, atau far menjadi farther or further. Oke, now moving on ke superlative forms. Berbeda dengan comparative forms, superlative forms ini digunakan untuk menunjukkan mana sih yang paling ekstrim gitu, yang paling-paling di antara kelompok yang berisi lebih dari 2 objek. Jadi 3 atau lebih objek atau subjek gitulah ya. Contohnya, this is the most expensive item in the store. Kayak kan di store itu ada banyak barang-barang lainnya dan dia yang paling mahal kayak gitu. Jadi kan banyak gitu di compare, nggak cuma satu, dan dia yang paling-paling. Lalu ada juga contoh, out of all the applicants, she spoke the most fluently. Jadi ngebandingin si she yang paling fluent ini dengan para pendaftar yang lainnya. Strukturnya juga mirip sama comparative form tadi, yaitu noun plus verb plus superlative adjectives plus adverb atau complement gitu. Ada 3 juga tipe dari superlative form ini. Yang pertama ada superlative adjectives, mirip dengan comparative adjectives juga sebenarnya, yaitu buat short adjectives yang terdiri dari 1 syllable, bentuknya akan menjadi the plus adjective-nya plus imbuhan est, kayak the fastest, the strongest gitu. Sementara untuk long adjectives, bentuknya menjadi the most plus adjective-nya sendiri. The most important, the most expensive, yang tadi sudah dibahas gitu. Tipe yang kedua yaitu superlative adverb, bentuknya mirip dengan long adjective, yaitu the most plus adverb-nya sendiri, seperti the most efficiently gitu, atau the most fluently tadi gitu. Dan yang terakhir, irregular superlatives. Again, ini yang paling tricky, yang paling berbeda, tidak mengikuti the classic bentuk superlatif yang ditambah est atau the most, yaitu adjectives yang punya katanya sendiri gitu untuk bentuk superlatifnya. Good menjadi best, bad menjadi worst, atau far menjadi farthest atau furthest gitu. Now it's time to move on to the practice. Soal latihan yang pertama. Manakah kalimat yang paling sesuai dengan kalimat ini? Linda's analysis was thorough, Arya's was more original, but Farah's combined insight and clarity. Jawabannya adalah yang C.
Farah's essay had the best balance of qualities. Sementara itu, kalau kamu lihat di pilihan gandanya, yang A, Linda's essay with the most original. Itu salah ya, karena jelas-jelas gurunya ngomong Arias was more original. Gitu, bukan Linda. Lalu ada juga Arias with the most insightful. Itu juga salah, karena nggak di stating kalau misalnya Arya itu yang paling insightful. Lalu pilihan ganda yang D dan I itu dia nggak sesuai dengan paragrafnya karena nggak ada paragraf yang menyatakan mana esai yang lebih clear dari satu sama lain. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 2. Raffi is a faster sprinter than Dimas, but Juna has better endurance. Which of the following is correct? Jawabannya adalah yang D. Raffi is faster than Dimas. Ini sendiri jawabannya sendiri udah langsung terlihat di paragrafnya ya, di kalimat paling awal, yaitu Raffi is a faster sprinter than Dimas di situ. Sedangkan kalau kamu lihat Dimas is the fastest among the three, jelas salah karena tadi jelas-jelas Raffi lebih cepat. Raffi has more endurance than Juna, juga itu salah karena dibilang Juna has better endurance. Juna is the most enduring sprinter juga nggak benar-benar stated ya, kan kita nggak tahu apakah ada sprinter lain selain mereka bertiga atau enggak gitu, nggak ditulis ya. Atau yang terakhir, Juna is the least fit overall, itu jelas salah karena dia punya better endurance dan Raffi atau Dimas gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang D karena itu directly stated di sentence-nya sendiri. Oke, pertanyaan nomor 3. Which of the following sentences best describes the data? Jawabannya adalah C. Dion was the most efficient. Ini karena kalau kalian bisa lihat, kalau misalnya kita calculate dari datanya, Nino ini berhasil menyelesaikan 10 task dalam 6 jam. Sedangkan Tara itu 12 task dalam 8 jam. Dan yang terakhir, Dion itu 10 task dalam 5 jam. Kalau kita hitung, berarti Nino berhasil menyelesaikan 1,6 pekerjaan per hour, lalu ada Tara 1,8 work per hour, dan yang terakhir Dion finishes 2 works per hour. Makanya jawabannya adalah yang C. Dion was the most efficient di antara bertiganya gitu. Pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Which sentence is accurate based on kalimat ini? Jakarta has worse air quality than Bandung, but Surabaya has the worst overall. Jawabannya adalah yang A. Bandung has the best air quality. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau Jakarta has worst air quality than Bandung, but Surabaya has the worst overall. Basically, kita bisa langsung urutin kalau Jakarta ini ada di bawahnya Bandung. Pertama adalah Bandung, kedua Jakarta, dan yang terakhir adalah Surabaya. Karena Surabaya has the worst air quality di antara ketiganya. Makanya dari sini kita bisa tahu kalau jawabannya adalah yang A. Surabaya's air is better than Jakarta, clearly no, karena dia yang paling the worst katanya. Jakarta has the worst air quality juga enggak, karena kata itu adalah Surabaya. Bandung has the worst air juga salah, dan yang terakhir Jakarta is the cleanest city, jelas salah. Oke. Pertanyaan yang kelima. Which of the following sentences uses comparison naturally? Jawabannya adalah yang C. They are more experienced than we expected. Pilihan ganda C itu yang paling tepat menggunakan struktur untuk comparison atau comparative forms, yaitu more ditambah adjective ditambah than untuk kata dengan 2 atau lebih syllables, lalu menggunakan adjective plus imbuhan er plus than untuk yang punya 1 syllable. Sedangkan kalau kalian lihat di pilihan ganda yang A, I am most smarter than him. Ini aja tuh udah salah. Dia tuh sebenarnya mau pakai superlatif atau mau comparative. Kok most plus imbuhan er? Terus yang B, she is more tall than her sister. Ini juga salah karena tall itu 1 syllable, harusnya taller, bukan more tall. Yang D, he is most generous than his brother. Ini juga salah karena dia hanya meng-compare antara he dengan his brother, which is cuman ada 2 hal, 2 subjek. Jadi seharusnya mereka menggunakan more, bukan most. Dan yang terakhir yang E, that is the bestest decision you've made. Ini juga salah karena best itu udah bentuk superlatif dari
good. Jadi seharusnya nggak perlu lagi make imbuhan est. Alright, now kita lanjut ke nomor 6. Revise the sentence using the correct comparative and or superlative form. Among the group, he answered more accurate. Jawabannya adalah yang A. He answered more accurately. Answered ini adalah verb ya. Jadi seharusnya verb ini dimodifikasi oleh adverb, bukan oleh adjective. Sehingga kalimat yang benar adalah he answered more accurately. Kita mengubah kata adjective accurate menjadi adverb accurately. Oke, selanjutnya ke nomor 7. Choose the sentence with the correct comparative form. Jawabannya adalah yang A. I'm feeling worse today than yesterday. Remember, worse ini merupakan irregular comparative form dari adjective bad. Jadi, tanpa perlu menambahkan er atau kata more, kata ini sudah termasuk comparative formnya. Sedangkan di B, kalian lihat kalau worse ini jadi worser itu salah. Lalu yang C, more bad juga salah karena worse itu udah merupakan bentuk irregular comparative-nya dari bad. Lalu yang D, I feel badly than before juga salah. Itu bukan struktur yang benar untuk comparative. Dan yang terakhir yang E, my feeling is more worse today. More sama worse. Itu double-double juga salah ya, karena harusnya cukup worse-nya aja. Latihan nomor 8. Revise the sentence using the correct comparative and or superlative forms. The second solution is more better than the first one. Jawabannya adalah yang B. The second solution is better than the first one. Again, kayak worse tadi, better ini udah merupakan comparative dari good. Jadi kita nggak perlu nambahin kata more atau imbuhan er lagi sesudahnya. Selain itu, kenapa dia pakai comparative form bukan superlative form? Ingat, kalau di sini hanya membandingkan dua hal, bukan lebih dari dua hal. Dia cuma membandingkan the second solution sama the first solutions. Makanya jawaban yang benar adalah yang B, the second solution is better than the first one. Soal nomor 9. Which sentence best shows a proper comparison? Jawabannya adalah yang C. Between the two, she is the more talented. Why? Karena kalau kita telah dari yang awal nih, he is the best among the two. Ini salah karena yang di-compare adalah cuma dua orang, jadi seharusnya nggak pakai superlatif ya. Lalu yang B, between the two, she is the most talented. Again, konteksnya sama kayak yang pertama, yaitu dia pakai most, sementara yang dibandingkan itu hanya dua. Harusnya superlatif itu digunakan untuk membandingkan lebih dari dua hal, atau lebih dari dua subjek or object. Yang D, she is most talented among her. Jelas salah, karena harusnya more talented than her. Ya, bukan most talented among her. Dan yang terakhir yang E, she is talented more than the rest. Ini juga salah, karena kalau misalnya compare yang itu than the rest, assuming ada lebih dari dua benda yang di-comparison, yang di-compare, yang dibandingkan. Jadi harusnya kalau di sini memakai bentuknya most ya. She is the most talented. Gitu. Makanya jawaban yang benar adalah yang C. Between the two, she is the more talented. Oke, kita udah sampai di latihan soal yang terakhir, yaitu nomor 10. In the company survey, Department A was rated 8.2 for teamwork, B got 7.5, and C received 8.9. However, Department B had the fastest response time. Which statement is correct? Berdasarkan paragraf tadi ya. Jawabannya adalah D. Department C was rated the highest for teamwork. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita cek lagi kayak tadi, A dapat 8.2, B dapat 7.5, dan C dapat 8.9, sorry. Sedangkan kalau kalian lihat di pilihan gandanya, yang A bilang Department C had the worst teamwork. Sementara yang punya worst teamwork adalah yang B ya, 7.5.
Lalu the B, Department B had the best teamwork, jelas salah, kebalikannya dari yang seharusnya. Yang A had the slowest response. Gak dibilangin, yang dibilangin cuman dikasih tahu aja kalau Department B ini yang paling cepat ngeresponsnya. Yang A juga salah karena Department A was rated lower than B, jelas-jelas salah karena B di sini punya skor yang paling rendah atau the lowest score. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, itu dia tadi pembahasan kita pada sesi kali ini. Kesimpulannya, comparative digunakan untuk membandingkan dua hal, sedangkan superlatif itu digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih hal-hal. Dan digunakan untuk menunjukkan mana yang paling-paling, entah itu terbaik atau terburuk di antara kelompok itu. Bentuk dari comparative and superlative form ini juga mirip. Untuk short adjectives, dia berbentuk adjective plus imbuhan er plus than untuk comparatifnya, dan the plus adjective plus est untuk bentuk superlatifnya. Sementara untuk long adjectives yang memiliki 2 atau lebih syllables maupun adverbs, bentuknya akan menjadi more plus adjective plus than atau more plus adverb untuk comparative formsnya. Sementara itu untuk superlative formsnya akan menjadi the most plus adjective atau the most plus adverbs. Tapi pastikan juga kalau kamu nggak terkecoh sama bentuk yang irregular formsnya ya. Okay, well, great job study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar kami bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Caranya, kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Tapi kalaupun belum bisa berdonasi juga no worries at all. Karena kamu juga bisa bantu Let's Study dengan cara share platform ini ke teman-temanmu dan membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa juga untuk follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, or TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career, and see you in the next video. Bye study mates!